Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam program WOW, Word of Wisdom. Hari ini saya ingin membagikan kata-kata bijak yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita supaya setiap kita yang percaya dan mengakui Dia sebagai guru dalam hidup kita, maka kita harus sama dengan gurunya. Itu yang menjadi goal kita di awal tahun 2026 ini. Kita menjadi sama seperti guru kita, yaitu sama seperti Yesus Kristus. Pada umumnya, hubungan guru dan murid terjadi dalam dunia akademik, pendidikan. Namun dalam kehidupan sehari-hari non-akademik, yang lebih banyak kita hadapi, jalani dalam kehidupan kita, di mana kita harus belajar tentang kehidupan non-akademik, yaitu kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kerohanian kita, karakter kita. Ini yang harus kita pelajari. Yesus berkata jelas sekali dalam Matius tadi, dikatakan seorang murid harus sama dengan gurunya. Yesus menjadi teladan, menjadi center kehidupan kita. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Dia adalah satu-satunya guru besar kita, guru agung kita, yang tiada noda dan cacat. Dia sempurna, bukan karena Dia Tuhan, tapi Dia membuktikan bahwa Dia taat melakukan kehendak Bapa. So, begitu juga dengan kita, saudaraku yang terkasih. Sebagai murid, yang paling penting adalah mentaati apa yang guru kita ajarkan. Pengajaran Yesus, guru kita rangkum menjadi 3, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. 3 hal ini yang harus kita kuasai. Kelihatannya 3, tapi di antara 3 ini masih ada sub-sub lagi yang harus kita pelajari, saudara. Contohnya, kalau kita belajar tentang kasih, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi? Mengasihi siapa? Dalam hal apa kita mengasihi? Apakah sungguh benar kita mengasihi Yesus guru kita dengan sungguh-sungguh? Atau hanya perkataan saja? Ini agak sulit untuk dilakukan, namun bisa, saudara. Jadi saya ulangi, mempraktekkan untuk mengasihi Yesus sulit, namun bisa kita lakukan, asal kita punya kemauan, yaitu kita mentaati, melakukan saja. Contoh, saudaraku, tadi pagi dalam satu ibadah doa pagi, dikatakan kalau kita difitnah orang, apa yang harus kita perbuat? Kita akan mencari kebenarannya, atau kita membiarkannya?
sulit di awalnya, yaitu kita pasti akan mencari siapa yang memfitnah kita dan kita membenarkan. Tapi kalau kita belajar tentang kasih Tuhan, waktu kita didengar difitnah seperti itu, kita hanya berkata, oh benar, yang fitnah ini benar, dia tidak tahu apa yang difitnahkan, seperti itu. Respon kita gimana? Ya kita tetap mengasihi yang memfitnah. Ada kesempatan, kita nasihati, kita klarifikasi. Tidak ada kesempatan, ya sudah. Namanya orang memfitnah berarti seolah-olah benar terjadi kejadian seperti itu. Namun sebagai murid Kristus, apakah kita bisa melakukannya itu? Bisa, saudara. Terus, mengasihi orang yang menjahati saudara, lebih lagi, lebih ekstrim lagi, adalah keluarga kita, teman-teman gereja kita, pemimpin-pemimpin di gereja kita. Apakah kita bisa mengasihi mereka dengan memaafkan mereka, dengan mengasihi mereka? Not easy, tapi waktu engkau mau, engkau pasti bisa. Engkau lihat gurumu, yaitu Yesus, yang telah membuktikan dia tak ada bersalah. Dia disalib, dia dihukum, dia jalanin itu semua. Kalau kita pandang Yesus, maka kita sebagai murid tidak akan kecewa. Kita sebagai murid semakin kuat berakar. Karena perlu diketahui juga, dan di akhir zaman Alkitab sudah melihat banyaknya pengajaran-pengajaran palsu, banyaknya penyesat-penyesat. Namun kalau kita memandang Yesus guru besar kita, kita mentaati dia, maka kita akan semakin kuat dan menjadi berkat, saudaraku. Ayo, lewat wow hari ini, kita diingatkan untuk menjadi sama seperti guru kita. Kita murid Yesus, kita harus pandang Yesus, harus hidup sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Kasih, pengharapan, dan iman. Berharap, karena hari esok pasti lebih baik. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, namun kita percaya yang terjadi itu adalah baik adanya. Itu yang kita sebut juga dengan iman kita, saudara. Iman dasar daripada murid-murid Yesus. Dan semuanya ini telah diajarkan, telah dibagikan oleh rasul-rasul, oleh gembala-gembala, pendeta-pendeta, penginjil semua. Sudah dibagikan, sudah diajarkan, dan tidak akan lapuk sampai kekekalannya. Mari jadi murid Kristus. Sangkal diri, pikul salib. Mau seperti Yesus. Harus mau dan pasti bisa. Terlebih lagi, Yesus telah mengajarkan dan dia berjanji dan dia sudah menggenapi. Dia berikan Roh Kudus dalam hidupmu supaya engkau mampu mengingat apa yang diajarkan. Ayo, sekali lagi kita mau buat komitmen di tahun 2026 ini. Saya mau jadi murid Yesus, katakan seperti itu. Saya mau menjadi murid Yesus. Saya mau pandang Yesus. Saya akan berubah mengikuti apa yang Yesus lakukan. Sehingga orang banyak akan melihat ada Yesus dalam hidupmu. Karena murid sama dengan gurunya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita mau berdoa. Mampukan kami hari ini. Kami mau menjadi seperti Yesus guru besar kami. Kami memandang Yesus, kami meneladani Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Roh Kudus pimpin kami, ajar kami, latih kami. Sehingga banyak orang mengenal Yesus lewat kehidupan kami. Dan itu menjadi goal kami di 2026 ini.
guru, murid, guru, murid. Dan kami juga akan menjadi guru-guru untuk memuridkan murid-murid di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi buat hari yang kau beri hari ini. Wow. Wow. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali dalam wow berikutnya. Word of Wisdom. God bless.